Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Bambang Kusumo Hadi selaku Wakil Direktur Sekolah Presiden sekaligus Kepala SMP Presiden. Bapak Endang Haryanto Rosidi MA selaku Kepala SMA Presiden. Bapak Yayan Mulyana SPD selaku Kepala SD Presiden. Ibu Yeni Indrasari SPD selaku Kepala TK Presiden. Ibu Ira Liana MPSI selaku Kepala PSNC. Bapak Ibu Guru, staf pembina SMA Presiden, para siswa SMA Presiden. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Aang Muslih. Selamat datang Bapak. Ya, Bapak Ustadz Aang Muslih ini nanti akan memberikan tausiah singkat kepada kita pada hari ini. Serta adik-adik dan para pendamping yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bersua, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti buka puasa bersama SMA Presiden Ramadan 1445 Hijriah. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada hari ini, pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada sore hari ini dapat berjalan lancar. Memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Dirman Sutanto Kurniawan dan Rara Karina Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Prof. Joni, terima kasih Prof telah berkenan hadir di kegiatan kita. Ibu Justin Hendra Mukti, terima kasih Ibu telah hadir di kegiatan kita. Pak Bambang selaku Wakil Direktur, terima kasih Pak Bambang sudah hadir di acara ini. Juga kawan-kawan dari Kepala Unit, Pak Yayan, Miss Yeni, Miss Ira, terima kasih atas waktunya yang sudah berkumpul bersama dengan kami di acara kita pada hari ini. Serta Pak penceramah kita, Ustadz kita, Ustadz Ang. Terima kasih Pak Ang sudah hadir. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan semua ceramah dari Bapak dan juga memberikan manfaat tidak hanya untuk dia tetapi juga anak-anak semua. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sore hari ini kita semua dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membawa berkah yang berlimpah buat kita semua. Kegiatan hari ini tidak hanya kita ya dari staf, guru dan juga siswa kelas 12, tetapi juga kita mengundang saudara kita ataupun adik-adik kita dari yatim ya, kita hadirkan di sini dalam rangka berbagi kepada mereka sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan di acara kita hari ini memberikan keberkahan buat kita semua dan juga untuk anak-anakku yang kelas 12 yang sudah menyelesaikan kegiatan PSAJ kalian. Ya, tadi yang terakhir, mudah-mudahan hasilnya memuaskan, membanggakan, dan kalian sesuai dengan citanya masing-masing bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Sukses untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Pak Joni selaku Sekretaris Yayasan, Pak Bambang, Pak Yayan, Pak Endang, Miss Yeni, Miss Ira, dan Bapak Ustadz yang saya hormati. Tentunya juga semua SDM dan siswa-siswa SMA Presiden yang sangat saya cintai. Bersyukur sore hari ini kita bisa mengadakan acara Iftar Ramadan. Ya, bersyukur sekali, apalagi adik-adik sudah baru saja menyelesaikan penilaian akhir semester dan saya terlalu percaya hasilnya pasti bagus. Apalagi saya sudah mendengar ada 6 siswa yang sudah keterima di perguruan tinggi negeri. Dan itu sangat membanggakan. Dan saya terlalu percaya adik-adik yang lain juga akan segera menyusul mereka. Ya, karena kalau saya perhatikan kalian sudah diperlengkapi dengan segala apa yang dibutuhkan sebetulnya. Ya, tapi di bulan yang suci ini biarlah kita semua
merefleksi, menintrospeksi kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, banyak berdoa, banyak bersaat teduh, banyak merenungkan bagaimana kita bisa untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Juga untuk adik-adik yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, saya terlalu percaya kalian memiliki masa depan yang luar biasa. Yang amin kok belum semua sih? Ya, jadi saya terlalu percaya anak-anak presiden ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh, nggak gampang putus asa. Karena untuk melewati semua tantangan di depan dibutuhkan karakter yang kuat, dan kalian sudah diperlengkapi di SMA Presiden ini. Ya, jadi ilmu kehidupan kita sudah berikan. Jadi saya ucapkan selamat kepada siswa-siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan melanjutkan ke pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi. Mulailah lebih serius menghadapi masa depan. Kalian sudah bukan anak-anak lagi, tapi sudah harus mulai menata kehidupan, karena masa depan di sana tantangannya jauh lebih besar dan kalian pasti bisa melewati semua itu. Ya. Jadi juga untuk semua staf yang ada di sini, SDM, kita harus bekerja dengan lebih sungguh lagi. Kita merenungkan arti bulan yang suci ini. Kita sebagai pengajar, pendidik, biarlah kita bisa meninggalkan satu legacy yang luar biasa bagi anak-anak didik kita. Ya, lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Mungkin pesan saya itu aja di bulan yang suci ini. Biarlah kita kedepannya semakin berhasil, semakin sukses, sehat-sehat selalu sambil menyelesaikan bulan puasa ini, sehingga bulan puasa bisa dengan baik, dan setelah itu Lebaran, kita melewati Lebaran dengan semangat yang lebih lagi dari sekarang. Kita tahu bahwa yang di depan sana itu yang terbaik dan harus kita raih mimpi-mimpi kita. Oleh sebab itu di bulan ini biarlah kita selalu menebar kebaikan, menebar kasih, karena apa yang kita tabur suatu saat kita akan tuai. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, karena sebentar lagi sudah akan berbuka. Sekali lagi saya ucapkan untuk siswa-siswa kelas 12, ingatlah selalu tempat ini adalah rumah kalian, tempat ini adalah rumah kedua bagi kalian. Kalian selalu welcome untuk kembali menyapa adik-adik di tempat ini. Dan tinggalkanlah teladan yang baik buat adik-adik junior-junior kita. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih untuk semua yang hadir. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat, sebentar lagi selamat berbuka. Itu aja. Dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah para hadirin, memasuki acara berikutnya, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Aang Musli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam ke pasar Lebak Bulus. Yang jawab salam, insya Allah semuanya nanti pada lulus. Alhamdulillahilladzi anzala alaina siyama Ramadan syahrun adzimul mubarak alladzi fihi rahmatun wa maghfiratun wa itqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Pengurus YPUB Profesor Joni Haryando, yang kami muliakan Ibu Yustin Endra Mukti, yang kami muliakan Kepala Sekolah SMA Presiden Bapak Endang Haryanto Rosid MA, para kepala unit di lingkungan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, dan juga para staf Dewan Guru dan siswa-siswi SMA Presiden yang hadir, yang tidak sebutkan satu persatu namanya, ini bisa kebuka waktunya berbuka puasa. Insya Allah saya tidak menyebut nama yang hadir semua, tapi insya Allah malaikat
sore ini menyebut Anda semua, mudah-mudahan sore ini semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi kita mendengarkan bahwasanya di antara siswa SMA Presiden ini membacakan firman Allah surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Saudara sekalian, sesungguhnya puasa ini tidak hanya Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga kepada para nabi rasul terdahulu Allah perintahkan. Allah perintahkan puasa kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam itu berpuasa setiap tanggal 10 Muharram dan setiap hari Jumat. Kemudian Allah perintahkan puasa kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris luar biasa, puasanya itu sepanjang hari sampai akhir hayatnya. Bukan hanya Nabi Idris, Allah perintahkan puasa kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu berpuasa 3 hari setiap bulannya sampai akhir hayatnya. Bukan hanya Nabi Nuh, tapi Allah perintahkan juga puasa kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa berpuasa 40 hari ketika mendapatkan firman dari Allah. Di mana? Di Bukit Tur Sina. Di mana Bukit Tur Sina? Ada yang tahu nggak kira-kira? Di Mesir ya. Ramadan apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih orang yang bertakwa itu? Setiap kita itu harus jadi orang yang bertakwa. Apa orang takwa itu? Al-khaufu wat ta'at, yaitu orang yang punya takut kepada Tuhan. Orang yang punya rasa takut kepada Allah. Wat ta'ah yang kedua punya loyalitas, ketaatan kepada Tuhan, kepada Allah. Karena manusia itu ada 2 tipe. Yang pertama dia hanya takut saja kepada Tuhan, kepada Allah, tapi tidak mau melaksanakan perintahnya. Yang kedua bagian orang yang punya rasa takut kepada Tuhannya dan dia juga laksanakan setiap perintahnya, dia tinggalkan larangannya. Jadi inilah tujuan daripada puasa itu, tiada lain adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang punya rasa takut kepada Tuhan dan memiliki loyalitas kepatuhan yang luar biasa kepada Tuhannya. Saudara sekalian, Allah jelaskan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhan itu adalah siapa? Orang-orang yang bertakwa. Bukan pemuka agama. Yang hebat, yang mulia itu bukan ustadz, bukan kiai, bukan pendeta, bukan. Siapa? Tapi orang yang paling mulia di sisi Tuhan itu adalah orang yang bertakwa. Maka tujuan puasa ini tidak lain bagaimana? Supaya menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bertakwa. Sedikit saya sampaikan. Ternyata kalau puasa itu dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu, kita juga bisa belajar daripada puasa makhluk Allah. Apa? Ada yang namanya ulat. Karena yang puasa itu ada juga ulat itu puasa. Bahkan ular juga puasa. Emang puasa itu apa artinya? Al-imsaku, yaitu menahan diri. Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan juga menahan diri dari perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik sejak dari fajar sampai terbenam matahari. Selain manusia ada juga yang berpuasa, siapa? Ular dan juga ulat. Kita belajar mengambil hikmah daripada puasa ular dan ulat. Yang pertama ular. Saya mau tanya dulu, kira-kira ular itu yang paling berbahaya ular apa, adik-adik? Ular kadut kan? Apalagi kira-kira selain ular kadut yang paling bahaya? Oh, ular piton. Ada lagi? Kobra, anaconda, bapak konda. Ya, baik. Jadi kalau menurut saya yang paling bahaya bukan anaconda atau bapak konda. Tapi paling bahaya itu adalah ular matok. Nah, ini yang paling bahaya. Ular kobra kalau nggak matok nggak bahaya. Yang paling bahaya ular matok. Ular itu akan berpuasa. Kapan ular itu berpuasa? Ketika dia itu ganti kulit. Maka kalau dia ganti kulit, dia itu diam. Dia tidak melakukan aktivitas makan, minum, tidak. Bahkan cuma tidak makan, minum. Tidak ada pergerakan, diam saja sampai kemudian selesai. Jadilah ular. Tuh, ular tuh puasa. Yang kedua juga ada yang puasa siapa? Ulat.
Ulat itu kapan puasa? Kalau dia itu kemudian merubah diri menjadi kupu-kupu lewat proses kepompong. Kita ambil ulat itu adalah apa? Satu binatang yang semua orang hampir rata-rata tidak suka. Ada nggak yang suka dengan ulat di sini? Ada tidak? Hampir rata-rata tidak suka. Ya, ulat itu menjadi hama, bahkan bagaimana itu suka merusak tanaman. Tapi satu waktu ulat itu akan berpuasa. Dia kemudian bagaimana akan diam, tidak makan, tidak minum berhari-hari, sehingga bagaimana prosesnya menjadi kepompong. Lalu setelah itu bagaimana jadilah ulat ini berubah bentuk, berubah nama, bukan ulat lagi, menjadi kupu-kupu. Dan tabiat kupu-kupu tidak seperti ulat lagi. Kupu-kupu itu adalah sesuatu yang banyak orang suka, apalagi warnanya yang luar biasa. Dan kupu-kupu bermanfaat, bisa memberikan apa? Kadang-kadang memberikan manfaat kepada tumbuhan yang lain. Menjadi apa? Menjadi comblang kalau bahasa orang Bekasi. Ya, menghilangkan perkawinan antara tumbuhan satu dengan yang lainnya. Itu apa? Kupu-kupu. Belajar dari puasa ulat. Kalau sebelum Ramadan kita adalah orang yang senang berdusta, setelah Ramadan belajar menjadi orang yang jujur, maka setelah melewati Ramadan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa menjadi orang yang lebih jujur. Kalau sebelum puasa kita masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan dosa, masih kita mendolimi, masih menyakiti terhadap sesama, lalu kita diajar berpuasa bagaimana merenung, introspeksi diri dengan kesalahan kita. Maka setelah puasa itulah bagaimana maka kita tampil menjadi orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama. Ini sesungguhnya tujuan kita daripada puasa, merubah diri kita supaya menjadi lebih baik di sisi Allah dan juga bisa memberikan kebaikan terhadap sesama. Jangan sampai puasanya seperti ular. Ular itu adalah binatang yang galak, orang yang tidak senang, berbahaya. Setelah ular ganti kulit, ular tetap saja namanya ular. Bahkan dia lebih agresif. Jangan sampai bagaimana sebelum puasa kita berdusta, kita menyakiti orang lain, kita mendolimi orang lain. Puasa jadi orang baik. Setelah puasa kembali lagi berdusta, kembali lagi kita berbuat dolim, berbuat menyakiti terhadap sesama. Maka tidak ada efek daripada puasa. Maka kalau demikian terakhir sampaikan, rubba saim laisa hadduhu min samihi illal ju'i wal atsi. Kata Nabi, ada orang banyak yang berpuasa tapi dia nggak mendapatkan manfaat apa dari puasa. Yang ada cuma dapat lapar haus. Kenapa? Yang puasa cuma perutnya doang, tapi lisannya tidak puasa, pendengarannya tidak puasa, hatinya tidak puasa, akhlaknya pun tidak berpuasa. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan di tahun ini Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa memberikan kebaikan terhadap sesama manusia. Demikian Pak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menunggu waktu maghrib berbuka tinggal beberapa menit saja. Mari kita berdoa ke Allah. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan salah satu da'awah mustajabatun, ada 3 doa pasti akan diijabah oleh Allah. Ya, apa yang pertama? Ad-doa. Yang pertama adalah al-musafir, orang yang dalam perjalanan doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah da'watus saim hatta yuftir, doanya orang-orang yang berpuasa. Mari kita berdoa kepada Allah. Doa kita mudah-mudahan seluruh warga yayasan pendidikan Universitas Presiden, baik dari segenap dewan gurunya dan murid-muridnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan barokah. Mudah-mudahan segala harapan keinginannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan putra-putri siswa-siswi SMA Presiden kelak dijadikan menjadi orang-orang yang sukses dunia akhiratnya. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdaka min mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbuka silakan ikuti bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Rangkaian acara buka puasa pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan atensi para hadirin semuanya. Semoga kita semua diberikan keberkahan, usia yang panjang, dan kelimpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya selaku pembawa acara undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum